secara bertahap itu akan dimasukkan ke Netflix setelah kontraknya dengan negara-negara tersebut selesai gitu ya, yang ada di negara tersebut. Contohnya kalau di kita itu di Disney Plus Hotstar ya, itu salah satunya. Terus juga, ya ini yang kedua nih. Yang kedua ini sangat seru dan panjang sekali kalau kita bahas bareng-bareng ya. Nggak kemana-mana juga gitu. Dia juga sudah merasa bahwa dia tuh tidak layak untuk bekerja di WWE. Karena ya ditunjuk oleh Vince McMahon tadi. Nah, tapi di balik pemberian hadiah yang besar banget, yang tidak masuk akal, hanya sekedar ditunjuk karena ordal dan lain sebagainya, ya ini agak miris sih buat kita semua gitu. Tapi mudah-mudahan Brock Lesnar juga terbukti tidak bersalah ya. Yo, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling, dan hari ini kita akan kembali bahas berita. Setelah tadi sebelumnya kita nonton bareng ya review saya tentang Royal Rumble 2024. Nanti detail review Royal Rumble-nya udah dibahas ya di video itu. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan bahas 2 berita aja, nggak terlalu banyak, tapi memang beritanya juga isinya cukup panjang nih untuk kita bahas satu-satu gitu. Terus juga sebelumnya saya disclaimer, buat minggu ini nggak bisa bikin video dengan subtitlenya, itu dikarenakan saya ada kegiatan, ada tugas yang harus saya selesaikan dulu, dan memang cukup mendesak gitu. Kalau misalkan saya beresinnya ini gitu, kalau misalkan saya harus bikin video terus pakai subtitle itu agak susah. Jadi ya saya bikin videonya aja, karena masih bisa kalau bikin videonya aja. Yuk, jadi kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu adalah deal-nya WWE dengan Netflix untuk menayangkan Raw secara eksklusif mulai 2025. Nah, ini tuh ya kalau misalkan teman-teman bingung, jadi tayangkannya cuma di Amerika Serikat, di Kanada, di United Kingdom, dan juga di Latino Amerika atau Amerika Latin. Itu mulai 2025, dan itu hanya untuk Raw saja. Sementara untuk SmackDown dan NXT-nya itu sudah ada deal-nya. Kalau di Amerika itu SmackDown ditayangkan di USA Network, kembali ya ke USA Network setelah sebelumnya sempat di Fox. Dan untuk NXT itu akan ditayangkan di CW Network. Semuanya mulai 2025. Nah, untuk di luar itu gimana nanti? Katanya secara bertahap itu akan dimasukkan ke Netflix setelah kontraknya dengan negara-negara tersebut selesai gitu ya, yang ada di negara tersebut. Contohnya kalau di kita itu di Disney Plus Hotstar ya, itu salah satunya. Tidak menutup kemungkinan di kita juga ketika nanti kontraknya sudah habis akan dipindahkan ke Netflix. Nah, di sini dijabarkan oleh CEO, oleh petinggi dari WWE Nick Khan, lewat saat diwawancara di Bloomberg itu dia menjelaskan dealnya seperti apa nih, kita baca bareng-bareng ya. Nah, jadi menurut Nick Khan, dealnya ini nilainya kurang lebih 5 miliar US dollar, dan nantinya dia akan menayangkan Raw juga premium live event di negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dealnya dengan Netflix ini adalah perkembangan atau development yang lebih tinggi lagi setelah sebelumnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait ya, dengan Comcast kalau saya tidak salah baca, itu untuk broadcastingnya WWE, dalam hal ini untuk WWE Network dan lain sebagainya gitu ya, termasuk yang sampai saat ini ada di Peacock itu juga termasuk salah satunya. Nah, kemudian ini adalah salah satu rencana yang dijalankan agar Netflix dan WWE bisa bekerja sama secara lebih global lagi gitu di segala aspek broadcasting. Salah satunya adalah ya karena Netflix juga kan kita tahu sendiri dia itu adalah platform video streaming, dibikin jadi platform live streaming. Wah, gimana ceritanya gitu, darinya video on demand streaming jadi live streaming. Itu kan adalah sesuatu inovasi yang baru ya. Sebenarnya Netflix juga sudah beberapa kali jalan, dan WWE juga sudah punya gitu, WWE Network. Tapi kenapa sih dibikinnya Netflix gitu? Akhirnya karena Netflix juga butuh memperluas pasar. Dalam hal ini Netflix ingin mengincar pasar live streaming. Dan WWE adalah salah satu yang tepat nih untuk dijadikan partner kerjasama.
Sementara untuk WWE ya mereka juga perlu mengembangkan kontennya lebih global lagi ya, lebih internasional gitu. Gak hanya terpaku di negara-negara tertentu saja, sehingga di dealnya di Netflix ini ya dirasa menguntungkan bagi keduanya. Dan juga menurut Nick Han, Netflix bisa Netflix itu bisa memonetize Raw dengan sebaik-baiknya. Karena kan kalau misalkan kita yang bikin bingung itu adalah salah satunya urusan iklan nih. Karena kan WWE ini 3 jam itu udah sama iklan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Netflix ketika Raw tayangnya tetap 3 jam atau tayangnya dikurangin durasinya? Ternyata kalau saya baca-baca itu mungkin kalau misalkan kita nonton di Disney Plus Hotstar ya, kalau buat kita orang Indonesia itu kurang lebih kayak gitu skemanya. Cuma nanti tayangannya ya tayangan paketnya WWE atau paketnya Netflix gitu. Jadi nggak jauh dari dua itulah. Tapi yang jelas lebih ke break aja, bukan sekedar komersial break gitu. Kalau komersial break kan kalau di negara lain kayak gitu ya. Oh ini ada breaknya isi iklan apa gitu. Nah kalau misalkan yang WWE ini iklannya ya iklan dari WWE dan juga iklan dari Netflix ya. Yang nggak terlalu inilah. Nggak terlalu heboh gitu iklannya nanti. Terus juga, ya ini yang kedua nih. Yang kedua ini sangat seru dan panjang sekali kalau kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini ada sebuah pengajuan tuntutan. Saya sambil baca ya, maaf ya. Ini kita lihat. Nah ini adalah sebuah pengajuan tuntutan. Awalnya itu dari laporannya Wall Street Journal. Nah, ini saya akan sedikit menyensor beberapa kata yang sekiranya kurang pantas ya. Tapi sensornya saya ganti kata-kata gitu, bukan ada bip-bip dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini Vince McMahon yang kita tahu bosnya WWE, bosnya TKO gitu ya, sebagai executive chairman TKO, itu dia dituntut ke pengadilan oleh mantan pekerjanya, namanya adalah Janelle Grant. Nah, Janelle Grant ini dia mengirimkan surat tuntutan bahwa Vince McMahon melakukan pelecehan baik secara seksual maupun secara kekuasaan ya di sini itu. Nah, di mana di sini tuh ceritanya adalah kenapa si Janelle Grant ini menuntut Vince McMahon itu dikarenakan menurutnya ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan buat dia gitu. Salah satunya ya seringkali diperintah untuk melakukan ini dan itu ya. Yang mana ya tentu saja merusak mentalnya dia gitu. Disuruh sesuatu yang ya menurut dia tuh nggak penting gitu. Nah, jadi gimana sih ceritanya bisa kayak gitu? Nah, jadi kalau misalkan kita baca pertamanya itu kurang lebih kalau tidak salah di tahun 2019. Jadi Janelle Grant dan juga Vince McMahon ini adalah tetangga di apartemen lah ya. Janelle Grant ini lagi nyari kerja, nganggur katanya, lagi nganggur. Terus ketemu sama Vince McMahon, wah kamu ini nganggur, iya, ya kenalan kan gitu ya, tetangga lah maklum. Oh kamu nganggur ya. Terus Vince McMahon-nya bilang, kamu mau nggak kalau kerja sama saya? Wah, saya kerja di WWE, kerja di tempat yang luas itu, yang besar. Iya, kamu akan kerja di situ. Di 2019 ya dia ngomongnya kayak gitu kalau berdasarkan pemberitaannya. Terus juga di sini di 2019 ini ya Janelle Grant ini mendapatkan ya hadiah-hadiah lah dari Vince McMahon gitu. Hadiahnya cukup banyak, terus juga dipekerjakan sebagai koordinator administrasi ya. Ya kalau misalkan istilah politiknya sih jabatan ini dan itu. Jadi ya ditunjuk ya biar ada aja gitu. Secara administratif ada gitu si orang ini tuh di dalam struktur organisasi, tapi memang kerjanya yang nggak ada juga. Ini adalah posisi yang dibuatkan khusus oleh Vince McMahon untuk si Janelle Grant ini. Ya tentu saja karena jabatannya ini dan itu, Janelle Grant juga kerjanya nggak begitu banyak gitu. Jadi kayak ordal aja gitu, ordal yang menunjukkan bahwa oh dia tuh masuk kerja ya karena ordal, bukan karena kemampuannya dia bisa bekerja gitu.
Yang mana kan tadi kalau misalkan di video sebelumnya saya udah sebut ya, kalau misalkan kita jadi ordal, kita harus menunjukkan bahwa kita itu punya kapasitas juga gitu untuk bekerja di situ, bukan sekedar ngandelin ordal doang. Nah, di mana di sini Janegran juga menurut dia sendiri, dia itu pengen nunjukin kapasitasnya sebagai pekerja yang baik. Cuman memang karena dari awal juga jabatannya ini dan itu, yang mana nggak kepake juga, ya ujungnya nggak kemana-mana juga gitu. Dia juga sudah merasa bahwa dia tuh tidak layak untuk bekerja di WWE karena ya ditunjuk oleh Vince McMahon tadi. Nah, tapi di balik pemberian hadiah yang besar banget, yang tidak masuk akal, hanya sekedar ditunjuk karena ordal dan lain sebagainya, di balik itu juga ternyata si Janegran ini dia dapat pesan-pesan yang tidak menyenangkan gitu dari Vince McMahon ini ya, disuruh itu, ini itunya itu dalam tanda kutip ya negatif banget gitu. Pernah juga beberapa di antaranya itu kayak Vince McMahon ini pernah menyewa orang-orang agar ya si Janegran ini ya dimainkan gitu. Dimainkan dalam tanda kutip ya, bukan dimainkan ya main bola itu, bukan. Ini dimainkan dalam tanda kutip yang mana sakit hati gitu. Kita tuh kayak dilecehkan gitu. Di sini bukan kayak lagi, memang dilecehkan gitu. Terus ditusuk-tusuk sama mainan dan lain sebagainya gitu. Itu juga cukup banyak. Salah satunya orang yang direkrut untuk untuk bermain itu adalah John Laurinaitis. Nah, ini tuh alasan kenapa Janegran menuntut WWE, khususnya menuntut Vince McMahon sebagai bos ya dalam hal ini, karena apa ya, dia itu sudah rusak secara psikis, fisik dan juga mentalnya ya, sehingga ya dia tuh merasa McMahon itu harus harus ngasih rujukan gitu, harus dirawat gitu. Nah, ternyata ini juga nggak beres di situ aja, karena ya di sini tuh melanjutkan bahwa si Janegran ini di tuntutan pertamanya ini dia tuh membuat si Janegran ini dipindahkan langsung ke menjadi bawahannya John Laurinaitis di Mei 2021. Kemudian ya baru sebulan setelah mutasi itu, setelah pemindahan itu, si Janegran ini ya dikunci sama Vince McMahon sama John Laurinaitis, sehingga ya terjadilah si mainan-mainan itu tuh. Terus juga disiksa gitu si Janegran itu. Kemudian ini juga berlanjut, tuduhannya ini berlanjut sehingga sampai si Janegran ini menandatangani NDA atau Non-Disclosure Agreement di bulan Januari 2022 setelah Mr. McMahon itu bilang ke istrinya, dan ya intinya lah Mr. McMahon, si Vince McMahon itu bilang ke istrinya Linda McMahon bahwa ya mereka berdua tuh ada hubungan gitu. Tapi ternyata karena kalau tidak salah itu si Janegran itu mintanya $2 juta, tapi Vince McMahon cuman bayar $1 juta, dan itu juga ternyata terus berlanjut gitu si kejadian permainan itu, yang mana ini cukup mengerikan gitu kalau saya baca secara benernya ya. Itu saya mainin kata tuh dari tadi tuh karena mengerikan. Ya sampai saat ini sih WWE belum bilang apa-apa atas kejadian ini, tapi memang akan ditanggapi dengan serius. Itu sudah ada investigasi internal. Terus juga orangnya Vince McMahon, salah satunya pengacaranya itu bilang ya kalau tuduhan ini ya hanya palsu saja, hanya tipu-tipu, hanya seseorang yang ya dalam tanda kutip pengen meres Vince McMahon gitu. Ya di sini Vince McMahon akan melindungi dirinya sendiri gitu, akan beradu di pengadilan. Nah, ternyata yang lebih parah lagi adalah kalau misalkan kita baca lagi, nah update-nya itu kejadian ini tuh bikin banyak sponsor minggat. Salah satunya apa? Slim Jim. Nah, Slim Jim ini adalah
salah satu sponsor makanan, snack gitu. Dia itu adalah salah satu sponsor terbesarnya WWE sampai hari ini. Sekarang, gara-gara kejadian tadi, Slim Jim itu mutusin buat menunda kolaborasinya lebih lanjut dengan WWE sebelum masalah ini diselesaikan. Ya memang untungnya sudah balik lagi Slim Jim ya cuma sehari gitu. Gara-gara apa? Nah, gara-gara besoknya setelah tuntutan itu, besoknya itu 2 hari setelahnya aja, Vince McMahon ini memutuskan untuk mundur dari jabatannya di TKO dan di WWE, sehingga ya dia nggak punya jabatan sekarang selain dia punya saham gitu. Itu juga angkanya nggak seberapa kan karena sudah dibeli oleh Endeavor Group ya, sehingga dibentuklah si TKO Group ini yang menangani WWE dan juga UFC. Nah di sini Vince McMahon itu setelah kita cari tahu ternyata ya Vince McMahon ini udah nggak terlibat lagi dalam bidang kreatif dan lain sebagainya, karena di bidang kreatifnya WWE itu sudah full dipegang oleh Triple H, oleh bos kita tersayang ya penonton. Nah cuman ini menimbulkan pertanyaan ya, apakah Vince McMahon akan balik lagi ke WWE seperti sebelumnya? Gara-gara waktu itu dia bilang sempat mundur karena banyaknya tuduhan suap untuk menutup kasus main matanya gitu. Karena memang kasus main matanya dia itu dari 2020 udah kebuka tuh sama Nick Khan. Nah, cuman sekarang nih pertanyaannya, gimana nih update ke depannya si Vince McMahon ini? Kemudian juga kalau misalkan kita lihat sih ada kemungkinan dia akan balik lagi, cuman nggak tahu ya. Atau mungkin ada mainan orang-orangnya. Cuman saat ini sih si WWE ini dan juga TKO ini sudah memutuskan bahwa orang-orang yang berhubungan dengan Vince McMahon yang tidak punya kontribusi lebih terhadap era sekarang, eranya TKO yang sekarang, atau bahkan mungkin punya keterlibatan dengan kasus tersebut, itu akan dipecat dan tidak akan dipekerjakan lagi. Ya, syukurlah kalau misalkan benar seperti itu ya. Tapi yang jelas di sini TKO dan juga WWE sudah membuat langkah kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Selain itu juga, ini juga menyeret salah satu nama besar ya. Kalau misalkan teman-teman nonton video yang jam 5, itu udah tahu Brock Lesnar itu sempat ada rencana mau balik ke Royal Rumble di hari kemarin. Tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ternyata Brock Lesnar ada keterkaitan dengan si kasusnya Daniel Bryan ini. Jadi katanya laporannya itu Daniel Bryan itu diminta sama Mr. McMahon untuk ya kalau ini mah istilahnya pap dulu dong Jen. Pap apa 99 katanya gitu. Waduh, pap 99 Jen. Ya kan mau nggak mau ya, karena kan power abusement itu power harassment ya istilahnya gitu. Jadi menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga ya mau nggak mau Daniel Bryan harus mengirimkan si fotonya tadi. Ya ini agak miris sih buat kita semua gitu. Tapi mudah-mudahan Brock Lesnar juga terbukti tidak bersalah ya. Karena kan memang kemarin itu sudah ada rencana panjang untuk Brock Lesnar ya, seenggaknya sampai WrestleMania selesai gitu. Cuman dengan adanya permasalahan ini kita nggak tahu Brock Lesnar apakah bakal balik atau enggak. Di sini saya tidak melindungi Brock Lesnar ya, cuman saya di sini ya sayang aja gitu, masa Brock Lesnar kebawa kasus beginian, ya mudah-mudahan nggak bersalah gitu. Kan lucu aja kalau misalkan beneran bersalah ya. Ya tentu saja di sini kita semua mendukung Daniel Bryan ya untuk menyelesaikan kasusnya ya. Mudah-mudahan ada kejelasan. Nah, karena di sini juga kalau misalnya kita ngomongin Brock Lesnar ya, Brock Lesnar itu sebenarnya udah punya 2 rencana. Yang pertama, Brock Lesnar bakal lawan Dominic Mysterio katanya di Elimination Chamber. Kemudian Brock Lesnar nanti akan lawan Gunther di WrestleMania. Dan ternyata 2 rencana ini tidak jalan. Wah, ternyata pegel juga gitu kalau misalkan kita dengar berita ini, agak kasihan gitu. Ya, sekali lagi sih mudah-mudahan ada kejelasan ya. Dan tentu saja nanti bakal saya update lagi kalau ada berita-berita yang lebih lanjut.
Oke, kita dukung semuanya, kita dukung semoga kasus ini ada kejelasannya, mudah-mudahan baik Daniel Grant maupun pihak-pihak yang lainnya yang mendapat kejelasan juga atas apa yang dirasakan. Oke, itu aja dulu video hari ini. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat. Boleh dislike deh kalau nggak suka ya. Silakan komen, kita diskusiin semua ini ya. Atau mungkin ada ide-ide lain dari teman-teman yang mau dibahas di episode berikutnya. Boleh juga subscribe kalau misalkan teman-teman nggak mau ketinggalan dengan update-update di channel MIF Wrestling ini untuk kedepannya. Itu aja dari saya, yang mudah-mudahan saya bisa review gamenya AEW ya yang baru itu. Gak tahu sih bener baru apa enggak sih. Ya intinya itulah ya, saya rencananya mau review itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Sekian.